Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ayyuhat thalib wa thalibat, hadirin para santri, putra dan putri Pondok Pesantren Al-Fauzan Nusantara Jakarta maupun yang lainnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Fathul Mu'in yang masih membahas tentang najis-najis dan hukumnya, sebagai syarat bahwa orang yang beribadah sholat harus jauh dari najis agar pelaksanaan ibadah tersebut menjadi sah. Namun terlebih dahulu marilah kita memberikan atau hadiah Fatihah kepada pengarangnya. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji senantiasa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, dan kita mendapatkan keberkahan daripada musonefnya sehingga diberikan pemahaman yang luas, pemahaman daripada para ulama. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in, wa khususan ila hadrati musannifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malibari nafanallahu bi ulumihi wa bi karomatihi fid daroni amin. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada kalimat berikutnya adalah wa kamaitatin walau nahwa zubabin mimma lanafsalahu sa'ilatun. Wa kamaitatin, dan sebagaimana bangkai. Dalam arti kata, sebagaimana hukum najis adalah bangkai. Bangkai itu hukumnya najis. Walau nahwa zubabin, walaupun itu sejenisnya lalat. Walau nahwa zubabin, walaupun itu sejenisnya lalat. Mimma, mimma yaitu hewan, mimma yaitu hewan lanafsalahu, lanafsa yang tidak memiliki darah yang mengalir sama sekali, lanafsa yang tidak memiliki darah sama sekali, lahu bagi ma, kata-kata mengalirnya nanti di belakang, lahu bagi ma sifatnya darah, sa'ilatun yang mengalir. Jadi bangkai itu hukumnya najis, walaupun seperti jenisnya lalat. Memang lalat itu tidak memiliki darah yang mengalir. Ketika dia mati, darahnya itu tidak mengalir. Tetapi hukum bangkainya tetap dihukumi najis. Ya. Khilafan berbeda. Khilafan berbeda lil qafali. Lil qafali bagi imam qafal. Lil qafali bagi imam qafal.
Kalau menurut mazhab Syafi'iyah bahwa bangke walaupun jenisnya seperti lalat yang kecil itu yang tidak memiliki darah yang mengalir, itu hukumnya najis. Tapi Imam Qofal berpendapat lain. Khilafan berbeda lil Qofali bagi Imam Qofal, waman dan ulama tabi'ah yang mengikuti oleh diaman, tabi'ah yang mengikuti oleh diaman terhadap Qofal fi qaulihi di dalam perkataannya Imam Qofal, fi qaulihi di dalam perkataannya Imam Qofal bi toharotihi dengan sucinya ma, bi toharotihi dengan sucinya ma. Jadi kalau Imam Qofal menghukumi bahwa lalat yang tidak memiliki darah yang mengalir, ya, itu tidak najis, tetap hukumnya suci. Mengapa? Li adami dami karena tidak adanya darah. Li adami dami karena tidak adanya darah. Al muta'affini yang menyebabkan hewan itu busuk. Al-muta'affini yang menyebabkan hewan itu busuk. Jadi alasan Imam Qofal menghukumi lalat yang tidak memiliki darah yang mengalir itu dikarenakan lalat itu ya tidak memiliki darah yang menyebabkan bangkai lalat itu menjadi busuk, ya. Kamalikin. Nah, sama dengan pendapatnya Imam Qofal, kamalikin sebagaimana Imam Malik. Kamalikin sebagaimana Imam Malik wa Abi Hanifah dan Imam Abu Hanifah. Wa Abu Hanifah dan Imam Abu Hanifah. Jadi pendapatnya Imam Qofal itu sama dengan pendapatnya Imam Malik dan juga pendapatnya Imam Abi Hanifah yang mengatakan bahwa ya lalat atau hewan yang tidak memiliki darah yang menyebabkan busuknya hewan itu, ya, hewan tersebut seperti lalat, ya, hukumnya tetap suci. Tapi kalau pandangan Imam Syafi'i tetap hukumnya walaupun tidak memiliki darah yang mengalir, kalau memang itu mati, ya, hukumnya tetap sebagai najis. Fal maitatu maka adapun bangke. Fal maitatu maka adapun bangke najisatun itu najis hukumnya. Najisatun itu najis hukumnya. Wa ilam yasil walaupun tidak mengalir. Wa ilam yasil walaupun tidak mengalir damuha oleh darahnya dia maitah. Damuha oleh darahnya dia maitah. Jadi kalau Syafi'iyah mengatakan bahwa yang namanya bangke itu hukumnya tetap najis walaupun darahnya itu tidak mengalir. Ya, seperti lalat itu kan ketika mati ya tidak ada darah yang mengalir. Ketika itu lalat kemudian mungkin dibelah, ya, atau mungkin dipotong, itu tidak ada darah yang mengalir karena sangat kecil sekali. Jadi walaupun darahnya nggak mengalir tetap hukumnya najis. Ini kalau menurut mazhab Syafi'i. Wakaza dan itu sebagaimana maitah. Wakaza dan itu sebagaimana maitah. Sya'ruha adapun rambutnya maitah. Nah itu bangke. Bangke hukumnya najis. Rambutnya pun juga hukumnya najis. Jadi kalau bangke lalat hukumnya najis, berarti sayap dan rambutnya lalat, ya itu juga hukumnya najis. Wa azmuha dan tulangnya maitah. Wa azmuha dan tulangnya maitah. Wa qornuha dan tanduknya maitah.
Jadi ketika itu hewan memiliki tanduk, hewan itu memiliki rambut. Kalau hewan itu matinya bukan karena mati yang syar'i, artinya melalui sembelihan yang sesuai dengan syariat, ya menjadi bangkai. Kalau bangkai itu kan memang hewan yang matinya itu bukan karena penyembelihan yang diatur oleh syariat, makanya dikatakan najis atau dikatakan bangkai. Khilafan li Abi Hanifata, khilafan berbeda li Abi Hanifata bagi Imam Abu Hanifah. Tadi dikatakan bahwa bangkai itu najis, walaupun darahnya itu enggak mengalir. Begitu juga rambutnya dan tulangnya serta tanduknya. Cuman kalau menurut Imam Abu Hanifah, bahwa bangkai itu tidak dikatakan najis, manakala apa? Idza lam yakun alaiya dasmun atau dasamun. Idza lam yakun, apabila tidak ada. Idza lam yakun, apabila tidak ada alaiha. Alaiha itu di atas maitah. Alaiha itu di atas maitah. Dasamun, adapun lemak. Jadi kalau bangkai itu enggak memiliki lemak, kalau menurut Imam Abu Hanifah dikatakan suci. Nah, kalau mazhab Syafi'iyah, bangkai memiliki lemak atau enggak memiliki lemak, kalau memang itu bangkai, hukumnya najis, ya. Wa afta, dan telah memberikan fatwa. Wa afta, dan telah memberikan fatwa Al-Hafidhu Ibnu Hajarin Al-Asqalani oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau berfatwa bisihhati sholati. Bisihhati sholati, dengan sahnya sholat. Bisihhati sholati, dengan sahnya sholat. Idza hamala, apabila membawa. Idza hamala, apabila membawa. Al-musolli, oleh orang yang sholat. Al-musolli, oleh orang yang sholat. Bawa apa? Maitata dzubabin. Maitata dzubabin, terhadap bangkai lalat. Maitata dzubabin, terhadap bangkai lalat. Ingkana, apabila adanya musolli. Ingkana, apabila adanya musolli. Fi mahallin, itu pada tempat. Fi mahallin, itu pada tempat. Ia suku yang sulit. Ia suku yang sulit al-ikhtirozu, oleh menjaganya. Dalam arti kata sulit untuk menghindari. Ia suku yang sulit al-ikhtirozu, oleh menghindari. Anhu, dari dzubab. Jadi Imam Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa menyikapi sebuah kejadian apabila ada orang sedang sholat. Orang sedang sholat, tapi di situ banyak sekali bangkai-bangkai lalat, ya. Dan memang untuk menghindari bangkai lalat itu sulit karena mungkin saking banyaknya. Sehingga karena saking banyaknya orang sholat itu sampai mungkin di sakunya ada lalat yang mati. Sudah dibuang, ada lagi. Sudah dibuang, ada lagi. Kalau memang sulit untuk menjaganya, ya, dalam kondisi masyakot, dalam kondisi sulit untuk menghindari, inilah yang disebut dengan makfu. Walaupun sebenarnya orang sholat membawa bangkai itu enggak sah. Tapi kalau memang sulit untuk menghindarkan dari kejadian seperti itu, maka kata Imam Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan sah-sah saja sholatnya. Walaupun dia membawa bangkai. Dengan catatan, dia itu dalam kondisi sulit untuk menghindari daripada bangkai-bangkai lalat. Ya, karena begitu banyaknya. Selanjutnya, tadi dikatakan wakamaitatin di atas. Bahwa bangkai itu hukumnya najis. Tapi ada juga bangkai yang hukumnya enggak najis. Kita lanjutin. Hoeri basarin, selain daripada
bangkainya manusia. Walaupun umumnya bangkai, ya, itu najis, asal bukan bangkainya manusia. Wari basarin, selain bangkainya manusia, wasamakin, dan ikan, wajarodin, dan belalang. Jadi kalau manusia itu meninggal dunia, ya, meninggal dunia manusia itu kan tidak harus dibunuh atau disembelih kan, enggak seperti itu ya. Manusia meninggal, itu kan jadinya mayat. Mayat itu ya bangkai. Nah itu enggak najis. Termasuk ikan dan belalang, ya, yang mati di air dan sebagainya, itu hukumnya tetap suci, ya, bukan najis. Alasannya apa? Kenapa 3 unsur ini antara bangkai manusia, kemudian bangkai ikan dan belalang itu tidak najis? Lihilli tanawulil akhiro ini. Lihilli tanawulil akhiro ini karena halalnya mengkonsumsi 2 benda yang akhir. Maksudnya 2 benda yang akhir adalah samak wajarot, bangkainya ikan dan bangkainya belalang. Jadi bangkai ikan dan bangkai belalang itu halal-halal saja untuk dikonsumsi, untuk dimakan. Ya, makanya walaupun 2 unsur ini bangkai, hukumnya suci, bukan najis. Saya ulang, lihilli tanawulil akhiro ini karena halalnya mengkonsumsi 2 benda yang akhir. Yang pertama kan basarun, manusia. 2 yang akhir apa? Wasamakin wajarodin. Jadi alasan kenapa bangkai ikan dan bangkai belalang itu hukumnya suci, karena 2 bangkai tersebut masih halal, masih boleh untuk dikonsumsi. Maka boleh-boleh saja. Ya. Seperti kayak air yang keluar dari kemaluan, itu kan bermacam-macam. Ada yang najis seperti kencing. Ada yang najis juga, madi dan wadi. Tapi kalau air mani, suci. Sebab kalau air mani itu najis, berarti manusia najis. Karena manusia itu kan bahannya dari air mani. Ya. Selanjutnya. Falikaulihi. Nah ini kalau ini alasan kenapa bangkai manusia itu hukumnya suci, bukan najis. Dasarnya apa? Falikaulihi. Maka karena firmannya Allah Ta'ala. Falikaulihi Ta'ala. Maka karena firmannya Allah Ta'ala, walaqad karramna bani adama, yaitu ayat walaqad karramna bani adama, yang artinya walaqad karramna, dan sungguh telah memuliakan. Walaqad karramna, dan sungguh telah memuliakan oleh kami Allah, bani adama, terhadap anak cucu Adam. Jadi kenapa manusia itu bangkainya tetap suci? Karena memang Allah itu memuliakan Bani Adam. Allah memuliakan daripada manusia. Tekanannya di mana? Waqodiyatu takrimi. Waqodiyatu takrimi dan adapun. Waqodiyatu takrimi dan adapun tekanan kemuliaan. Atau inti daripada kemuliaan. Atau ketentuan di dalam kemuliaan itu di mana? Alayuhkama, itu hendaknya tidak terhukumi. Alayuhkama, itu hendaknya tidak terhukumi. Binajasatihim, dengan najisnya mereka Bani Adam. Binajasatihim, dengan najisnya mereka Bani Adam. Bil mauti, sebab mati. Bil mauti, sebab mati. Jadi kenapa manusia atau bangkainya manusia itu tidak dihukumi najis? Karena tadi waqodiyatu takrim alayuhkama binajasati bil maut. Karena manusia itu pada hidupnya saja itu sudah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa manusia adalah makhluk yang mulia. Maka kematiannya pun dimuliakan oleh Allah. Dengan cara apa? Allah menghukumi tidak najis terhadap bangkainya manusia. Oleh karena itu, kalau ada manusia
meninggal dunia, dia tadinya muslim. Sebelum meninggal dia murtad. Kalau orang murtad hukumnya kafir. Nah, kalau sudah menjadi kafir, itu tidak wajib diurus ya. Jenazahnya tidak wajib diurus sebagaimana manusia muslim. Bahkan satu keterangan di awal mengatakan orang yang murtad itu bangkainya boleh dilempar di lautan, bahkan ya dikasih makan untuk anjing. Kenapa? Karena hukum manusia itu sudah hina. Karena orang murtad itu berarti melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hakikatnya dia hina. Makanya boleh-boleh saja dia itu ya dibuang di laut maupun dikasih makan buat anjing dan sebagainya, ya. Karena dia sudah hina. Keyakinannya, iktikadnya sudah keluar dari tuntunan Islam. Tapi kalau manusia muslim tetap dimuliakan. Ya, walaupun orang murtad, orang kafir, di dalam kematiannya pun tetap diurus. Itu kan karena unsur sosial, bahwa kita punya pedoman ada ukhuwah basyariyah, persaudaraan antar kemanusiaan, ya. Jadi walaupun mereka bukan muslim, berbeda agama, tetapi saling menghormati itu ya tetap terjaga. Namanya ukhuwah basyariyah. Ukhuwah itu ada 3, ada ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah, dan ada ukhuwah diniyah. Ya, persaudaraan antar agama, antar negara, antar sesama manusia. Untuk kalimat berikutnya adalah wa ghairi soidin lam tudrok zakatuhu. Wa ghairi soidin, dan selain hewan buruan. Wa ghairi soidin, dan selain hewan buruan. Ini atof kepada ghairi basyarin wasamakin wajarodin. Kemudian wa ghairi soidin, selain hewan buruan, yaitu najis. Yang bagaimana? Lam tudrok, yang tidak ditemukan. Lam tudrok, yang tidak ditemukan zakatuhu. Zakatuhu terhadap penyembelihannya soidin. Zakatuhu terhadap penyembelihannya soidin. Jadi kalau ada hewan yang bukan hewan buruan, kita temukan tiba-tiba mati. Contoh seperti hewan kambing, hewan ayam, sapi dan sebagainya. Itu kan bukan hewan-hewan buruan. Beda seperti burung. Atau mungkin hewan-hewan yang ada di hutan yang halal dimakan. Nah, kita lihat bahwa selain hewan buruan, kita ambil saja contoh kambing. Tiba-tiba kita lihat sudah mati. Dan kematiannya itu kambing, tidak terlihat ada penyembelihan. Berarti jelas itu hukumnya najis, hukumnya bangkai. Sebab seperti orang memburu hewan burung. Ya, kan boleh ketika kita menembak burung, sebelum kita menembak kita baca bismillah. Ketika burung itu kena dengan peluru tembakan kita jatuh, kan matinya bukan karena sembelihan, itu halal. Ya. Nah, itu karena hewan buruan. Oleh karena itu ketika mau menembak disunahkan baca basmalah. Itu halal-halal saja. Tapi kalau bukan hewan buruan, kita lihat tiba-tiba mati dan tidak ada yang tampak penyembelihannya, maka hukumnya tetap najis. Bangkai, ya. Wajaninin muzakatin. Wajaninin dan janin. Wajaninin dan janin. Atau ya janin. Janin itu hewan yang ada di dalam induknya hewan. Wajaninin dan janin muzakatin yang disembelih. Muzakatin yang disembelih mata. Atau wajanina muzakatin yang tepat. Wajanina muzakatin dan janinnya hewan yang disembelih. Mata yang mati. Mata yang mati oleh dia janin. Mata yang mati oleh dia janin bizakatiha. Sebab penyembelihannya muzakat. Muzakat ini berarti induknya. Mata yang mati
oleh dia janin bizakatia dengan atau sebab penyembelihan induknya dia muzakat. Pengecualian yang kedua adalah janin yang mati disebabkan penyembelihan induknya itu hukumnya bukan bangke atau masih suci, ya. Jadi mata bizakatiha. Contohnya seperti kambing sedang bunting. Kambingnya itu disembelih, maka janin yang ada di dalamnya ketika ikut mati, maka halal-halal saja, boleh dimakan, ya. Namanya janin meninggal atau janin mati itu bukan karena dia sendiri disembelih, tetapi yang disembelih adalah induknya. Walaupun bukan janinan yang disembelih, kematiannya janin itu sebab induknya, maka hukumnya bukan bangke, ya. Jadi hukumnya tetap suci. Wa yakhilu dan halal. Wa yakhilu dan halal. Wa yakhilu dan halal aklu dudi makulin. Aklu dudi makulin oleh memakan ulat, ya. Aklu dudi makulin oleh memakan ulat. Aklu dudi makulin oleh memakan ulat ma'ahu. Maksudnya memakan ulat yang ada di dalam sesuatu yang halal dimakan. Ulangi lagi. Wa yakhilu dan halal aklu dudi makulin oleh memakan ulatnya perkara yang halal dimakan. Idhofah. Ma'ahu bersama makul. Ma'ahu bersama makul. Contohnya apa? Kita makan jambu. Jambu air. Biasanya kan di dalam jambu itu ada ulet-uletnya. Kecil-kecil. Ya. Sebelum kita makan, nggak kita periksa dulu. Langsung kita makan aja semuanya. Ternyata di dalam jambu air itu ada uletnya. Nah, ulat-ulat yang seperti itu, yang kita makan bersama makul atau jambunya itu, jadi makul itu jambu airnya itu, ya, maka ulat itu hukumnya halal saja. Walaupun ketika dipisah, haram hukumnya, karena ulat itu kan menjijikan. Andaikan jambu air itu ulatnya diambil. Nah, ulatnya itu kan bergerak-gerak gitu ya, kelihatannya kan memang geli, menjijikan. Kalau kita murni hanya memakan dudnya saja atau ulatnya saja, ya haram karena memang itu hewan yang menjijikan. Tapi karena ulat itu timbulnya ada di dalam benda atau makanan yang halal dimakan dan makannya memang bersamanya, itu orang nggak tahu, ya. Kalau nggak tahu kan nggak jijik. Coba kalau dipisah, pasti jijik. Nah, itu halal-halal saja. Wala yajibu dan tidak wajib. Ghuslu nahwil fami. Ghuslu nahwil fami oleh membasuh sejenisnya atau sesamanya mulut. Wala yajibu dan tidak wajib. Wala yajibu dan tidak wajib. Ghuslu nahwil fami. Membasuh sesamanya mulutnya. Maksudnya kita lanjut. Minhu dari minhu dari aklu dudi makulin. Minhu dari aklu dudi makulin. Ketika mulut kita barusan memakan jambu air contohnya, di mana di dalam jambu air itu ternyata di dalamnya ada uletnya, ya, maka mulut kita itu bukan termasuk hukumnya yang terkena najis. Oleh karena itu tidak wajib untuk membasuh mulut, ya, yang terkena ulat-ulat yang ada di dalam makanan yang boleh dimakan. Kemudian wanakola fil jawahiri. Wanakola dan telah mengutip oleh Imam Qomuli. Wanakola dan telah mengutip oleh Imam Qomuli fil jawahiri di dalam kitab Al-Jawahir. Fil jawahiri di dalam kitab Al-Jawahir.
Beliau mengutip dari mana? Anil ashabi. Anil ashabi, dari pendapatnya ashab. Ashab itu golongan Syafi'iyah. Beliau mengatakan laya juzu. Laya juzu tidak diperbolehkan. Laya juzu tidak diperbolehkan. Aklu samakin. Aklu samakin oleh memakan ikan. Muliha yang diberi. Muliha yang diberi garam oleh samak. Bahasa kitanya yang lebih sederhana, aklu samakin muliha adalah memakan ikan asin. Jadi kata Imam Qomuli, mengutip dari pendapatnya Ashabus Syafi'i, beliau menghukumi bahwa tidak boleh memakan ikan asin. Ikan asin yang bagaimana? Lam yunza. Lam yunza yang tidak dibuang. Lam yunza yang tidak dibuang atau dihilangkan. Ma terhadap sesuatu. Ma terhadap sesuatu fi jaufihi. Fi jaufihi yang ada di dalamnya atau di dalam perutnya dia samak. Lam yunza yang tidak dibuang atau tidak dihilangkan. Ma terhadap sesuatu. Fi jaufihi di dalam perutnya samak. Ma itu isinya apa? Ai minal mustaqdaroti. Ai minal mustaqdarot atau minal mustaqdirot dalam arti beberapa kotoran. Jadi kalau menurut Imam Qomuli, beliau mengatakan makan ikan asin yang perut atau kotoran yang di dalam perutnya itu belum diambil, ya kata beliau laya juzu, enggak boleh. Berarti hukumnya haram. Ini Imam Qomuli menghukumi seperti itu. Tetapi wadzohiruhu dan adapun jelasnya tidak adanya diperbolehkan. Wadzohiruhu dan adapun jelasnya tidak adanya diperbolehkan. Atau makna ringkasnya dan bahasa Arabnya. Wadzohiruhu dan adapun jelasnya adamul jawaz. La farqo. La farqo itu tidak ada perbedaan sama sekali. La farqo itu tidak ada perbedaan sama sekali baina kabirihi di antara besarnya samak, baina kabirihi di antara besarnya samak, wasohirihi dan kecilnya samak. Jadi kalau kita melihat pendapatnya Imam Qomuli, entah itu ikannya besar atau ikannya kecil, di mana ikan asin itu yang perutnya kotorannya itu belum dihilangkan, maka kata beliau hukumnya laya juzu. Ya, aklu samakin. Enggak boleh dimakan ikan yang seperti itu. Jadi, kalau menurut Imam Qomuli, kalau mau makan ikan, ya perutnya dihilangkan dulu kotorannya. Tapi lain dengan pendapat Syaikhoni, ya, Imam Rafi dan Imam Nawawi. Lakin takaro tetapi menuturkan. Lakin takaro tetapi menuturkan as-Syaikhoni oleh Imam Nawawi dan Rafi'i, Syaikhoni. Jadi kalimat as-Syaikhon, kalau di dalam pembahasan fikih yang dimaksud adalah Imam Rafi'i dan Nawawi. Nawawi dan Rafi'i. Tapi kalau Syaikhoni di dalam hadis, Imam Syaikhoni berarti Imam Bukhari Muslim. Beliau mengatakan, Imam Nawawi dan Rafi'i, jawazan. Jawaza akli sohiri terhadap diperbolehkannya tiap-tiap ikan yang atau ikan asin yang kecil. Jawaza akli sohiri terhadap dibolehkannya makan ikan asin yang kecil. Ma'ama bersama sesuatu. Nah, sesuatu ini yang dimaksud kotoran. Fi jaufihi yang ada di dalam perutnya dia sohir. Fi jaufihi yang ada di dalam perutnya dia sohir. Li usri tanfiyatima. Li usri tanfiyatima karena sulitnya menghilangkan sesuatu.
li usri tanfiyatima, karena sulitnya menghilangkan sesuatu fihi di dalam jauf. Li usri tanfiyatima, karena sulitnya menghilangkan sesuatu fihi di dalam jauf. Ya. Walaupun Imam Komuli mengatakan kita nggak boleh makan ikan asin, di mana ikan asin itu kotoran-kotoran yang ada di dalamnya belum diambil, belum dibuang. Tapi kalau menurut Imam Nawawi dan Rafi'i, menurut Syekhoni, kalau memang ikannya itu kecil dan kotoran-kotoran yang ada di dalamnya itu sulit untuk dihilangkan, seperti ikan teri yang asin itu, ikan-ikan yang asin yang kecil itu kan nggak mungkin ya kita hilangkan kotoran-kotoran yang ada di perutnya karena saking kecilnya, jadi sulit. Nah, kalau Imam Rafi Nawawi ya cukup bijak lah bahwa kalau memang ikan asinnya itu kecil, di mana kotorannya sulit untuk dihilangkan sehingga langsung digoreng, langsung buat lauk, ya, maka boleh-boleh saja. Tapi kalau menurut Imam Komuli tadi ya, yang menukil dari Ashabus Syafi'i, dan beliau tulis di dalam kitab Al-Jawahir, la yajuzu, hukumnya mutlak. Apakah itu ikannya besar atau kecil, kalau memang kotorannya nggak dibuang, sekalipun kecil, maka hukumnya haram, tidak boleh dimakan. Tapi kalau Imam Syekhoni, Imam Nawawi Rafi mengatakan, kalau memang ikannya itu kecil, sulit untuk menghilangkan kotorannya, maka boleh-boleh saja. Wa kamuskirin, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja kajian kita tentang fikih yang masih membahas tentang bentuk-bentuk najis beserta hukumnya, ya. Dan insya Allah besok kita akan membahas tentang najisnya minuman keras. Semoga ilmu yang sudah kita kaji bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan barangkali dalam penyampaian saya masih ada sesuatu yang kurang pas, perlu ada pembetulan, mohon dimakfu, dan mungkin di lain kesempatan kita bisa bahas bersama-sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.